Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ini di podcast Pilkada Damai untuk 2024. Memang di tahun-tahun ini, apalagi di bulan September di tanggal 22 kita sudah penetapan, dan kurang lebih 22 bulan setengah lagi kita mau menuju 27 November, Pesta Demokrasi di Indonesia, bukan cuma di Sumatera Selatan, bukan cuma di Palembang. Nah, hari ini podcast hari ini bersama saya Seva Raymanda, tentunya di podcast Pilkada Damai 2024 ini bekerja sama Polda Sumatera Selatan dan juga PAL TV. Ini memberikan informasi, memberikan literasi bahwa kita harus memastikan, kita harus bekerja sama bersama-sama memastikan Pilkada Damai 2024 berjalan dengan aman, lancar dan juga kondusif. Nah, hari ini Asih tidak sendiri, pemirsa. Ini luar biasa sekali karena memang Polda Sumatera Selatan membuat podcast ini. Polisi adalah garda terdepan akan tercapainya Pilkada Damai 2024, dan juga Pak polisi kita yang siap bekerja, siap mengamankan, selalu 24 jam siap siaga tentunya. Dan hari ini tapi bukan cuma polisi saja, kita harus bekerja sama, ada APH yang lain, terus juga pemerintah, terus itu juga influencer media sosial, karena hoax itu banyak banget. Hari ini Asti sudah kehadiran, sudah ditemani sama influencer, selebgram bisa kita bilang, seleb talk. Kak Firza Rizky, hai. Halo, Selamat Asih. pagi kakak. Pagi. Ini nggak tahu ya tayangnya pagi, malam, siang, pokoknya seluruh pemirsa yang nonton selamat pagi, selamat Oke. siang, selamat malam ya. Betul. Apa kabar nih kak? Alhamdulillah luar Alhamdulillah biasa. Tetap semangat tentunya menjalani hari-hari Asih. Sekarang aktivitasnya apa sih selain di sosial media, tentunya di Instagram, TikTok gitu-gitu? Sebenarnya kalau sehari-hari kan mungkin banyak yang tahu, publik tahunya selain memang presenter ya di salah satu stasiun TV lokal di Palembang, juga masih sibuk ngajar tentunya, menjadi pembicara, diundang kemana-mana. Alhamdulillah. Seru ya. Iya, seru lah. Oke, nah kita ngomongin tentang tema kita ini mewujudkan Pilkada Damai 2024 di Sumatera Selatan tentunya. Kalau sekarang tuh kita memang waktu terus berjalan dan begitu cepat kak. Betul. Dan berita pun sama ya, berita pun sama. Tersebarnya begitu cepat, begitu masif, ya kan? Nah, gimana sih cara kakak sebagai influencer ya, sebagai influencer untuk menginfluence atau memberikan literasi kepada followers kakak terutama dan orang-orang di sekeliling untuk mewujudkan Pilkada Damai dan juga anti hoax? Ya kalau kita ketahui kan memang semua banyak paslon-paslon ini memang selalu menggunakan media sosial juga, Oke, pastinya betul. untuk bisa mempromosikan diri mereka. Yes. Makanya nggak heran kalau seluruh influencer diborong begitu ya untuk bisa menjadi tim sukses mereka masing-masing sih. Nah tadi terkait misalnya bagaimana cara menangkis hoax. Nah kita harus tahu dulu, kita kaji dulu yang mana sebenarnya disebut dengan hoax, atau yang mana yang sebenarnya ini. Kadang-kadang gini, ada orang nih bilangnya Asih nggak sulit membedakan antara yang hoax sama yang bukan hoax. Kalau persepsi orang beda-beda. Ada yang bilang, misal contoh nih, ada salah satu paslon memang dia pernah terjerat kasus A misalnya. Betul, bukan hoax, tapi ditambah-tambahin kadang beritanya. Nah itu kadang-kadang membuat orang setengah percaya, setengah enggak, atau bahkan sangat mempercayai. Jadi kalau cara untuk menangkis supaya anti hoax tadi ya kita harus tahu dulu berita tersebut sumbernya dari mana, sumbernya itu dari mana. Dan kalau misalnya kita lihat, kalau saya sih salah satu orang yang kalau membaca berita itu saya cek dulu gitu, ini sumber beritanya dari mana. Kadang-kadang kalau untuk sekarang media online di Sumatera Selatan juga banyak. Kalau bukan hanya nasional ya, kalau untuk nasional kan mungkin susah. Maksudnya kalau yang nasional itu lebih mudah untuk kita cari tahu. Kalau lokal mungkin agak susah. Karena terbatas berita tentang sosok tersebut. Betul. Tapi sebenarnya masih banyak kok media-media online di Sumatera Selatan yang masih sempat memberitakan sosok beliau. Jadi kalau mau tahu benar atau enggak track record orang tersebut ini
seperti itu, hoax atau bukan bisa diteliti. Jadi sumber-sumber terpercaya yang harusnya kita ketahui sehingga bisa membuat kita membedakan, bisa tahu dan membedakan yang ini hoax, apa yang ini bukan hoax gitu. Oke, jadi kita harus mencari informasinya memang betul-betul dari sumber-sumber terpercaya gitu ya. Dan juga platform-platform yang memang wartawannya terjun langsung, karena ada banyak sekali sudah platform media digital ya, yang tinggal copy paste sudah bisa dicaplok ke websitenya, gitu-gitu kan. Itu memang kita harus betul-betul detail. Harus pinter. Yes, harus detail. Makanya ada istilah saring sebelum sharing. Nah ini kadang-kadang belum dicek kebenarannya, malah di-sharing, malah di-share kadang-kadang. Nah itu kan kebetulan juga sehari-hari kan ngajar, dari tahun 99 udah ngajar. Jadi kebetulan alhamdulillah begitu banyak sekali murid-murid yang tersebar di mana-mana. Jadi mereka juga alhamdulillahnya yang memang banyak yang cerdas. Jadi kalau mereka masih agak bingung berita tersebut hoax atau bukan, mereka kadang suka nanya sih. Mungkin dilihatnya juga kebetulan saya memang bawain berita kan. Jadi benar nggak sih berita ini kayak gitu. Itu kadang-kadang alhamdulillah yang model-model seperti itu bagus, artinya Gen Z atau milenial yang mau mencari tahu kebenaran suatu berita. Tapi kebanyakan kadang-kadang Gen Z atau milenial ini nggak mau mencari tahu dan langsung percaya dengan berita tersebut asli. Itu fenomena yang ada ya, itu fenomena yang ada. Nah, tapi gimana sih caranya menggunakan platform kakak kayak Instagram gitu-gitu untuk memberi klarifikasi atau mungkin menyebarkan nih, oh ini nih hoax nih gitu. Padahal kan karena kan kita nggak bisa juga ya memberikan informasi tentang salah satu paslon gitu. Oh ternyata yang di berita A, paslon A itu hoax. Nggak bisa kan, nggak boleh kan. Karena kan kita harus netral. Apalagi kakak sebagai pengajar dan juga presenter gitu. Ya kalau tadi pertanyaan Asi kan misalnya gimana supaya untuk menggunakan platform media sosial kita untuk bisa, mungkin bisa jadi kadang-kadang gini, kita khususnya saya ya, Asi ya, kalau saya kan nggak mau agak terlihat berpihak kepada salah satu paslon misalnya. Jadi paling lebih ke umum aja misalnya, untuk misalnya ada kayak konten-konten yang kita share, kita kasih tahu bahwa harus cerdas misalnya dalam memilih misalnya, terus cerdas untuk mengecek suatu berita, kayak gitu sih, lebih ke umum. Jadi kayak mengedukasi seluruh followers agar mereka juga lebih teliti gitu dalam memilih atau menyikapi satu buah pemberitaan. Nah kalau saya nggak mau lebih mengerucut misalnya untuk mengajak mereka untuk memilih paslon, harus pilih yang kayak gini enggak lah. Itu kan karena memang, tapi lebih ke itu tadi, untuk mereka mengajak mereka justru harus memilih. Karena kebanyakan juga jangan salah sih, ini banyak juga yang masih kayak antipati, apatis dan ada rencana mau golput. Ada juga karena dianggap pasangan yang tersedia atau paslon-paslon yang dihadirkan ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah itu juga saya sebagai influencer ya, atau berusaha di media sosial saya mengajak untuk semua orang jangan sampai golput. Karena kita harus memilih agar bisa menentukan atau bisa mengubah nasib kita 5 tahun ke depan. Betul, sebenarnya. Itu yang kadang-kadang banyak orang golput ini nggak paham. Terserahlah. Padahal kalau bayangkan loh, kalau misalnya dari kita nggak mau milih, ternyata yang dipilih itu malah yang parah benar misalnya. Setidaknya kan dari 3 atau dari berapa pasang calon itu minimal ada lah yang mendekati kebaikan ya. Pilih aja yang mendekati kebaikan, jangan golput gitu. Ya kan Asi ya. Kalau Asi udah punya pilihan pasti ya. Kalau pilihan, kalau saya sih pilihan hidup yang terbaik ya. Nah tentunya pasti siapapun yang menang itu yang akan kita dukung ya kan. Kalau pilihan kan pilihan masing-masing dan disertai dengan story yang ada, informasi-informasi yang ada. Nah balik lagi, gimana sih cara kakak menginfluence followers kakak untuk terkait, oh ini kita nih harus pilkada damai nih, kalau misalnya ada hoax nggak perlulah kita masukin ke grup sampai berantem gitu-gitu kan. Nah apalagi kan kakak itu seorang presenter yang you know the story ya, bagi calon pemimpin ini. Track recordnya you know the story. Jadi gimana sih cara Anda menginfluence, cara kakak tuh menginfluence teman-teman atau teman-teman di sosial media, teman-teman online itu agar mengetahui secara detail story-nya. Karena kalau golput itu
itu kan disertai dengan kurangnya literasi kan, kurangnya betul. kita mengenal dengan calon pemimpin itu ya. Makanya di momen-momen tertentu, misalnya kalau kita bicara dunia maya, media sosial, memang kadang-kadang kita agak sulit ya untuk mengcover atau mengajak untuk mengakses supaya mereka bisa mengakses media sosialnya kita tadi. Tapi kalau pada kesempatan tertentu biasanya memang karena sering diundang juga jadi pembicara, misal mengisi di kampus-kampus atau di berbagai instansi, biasanya memang suka saya selipkan gitu untuk anak-anak Gen Z dan milenial itu, untuk supaya mereka agak cerdas gitu dalam ya harus kaya akan literasi tadi kata Asi, betul, harus banyak-banyak baca, harus juga membaca juga harus, terus juga ketika mereka mau memfollow atau mereka mau mensubscribe gitu di YouTube-nya, harus pastikan yang diikutinya itu memang media-media atau konten-konten yang memang memberikan dampak positif atau jadi kalau kata si tadi gimana cara menginfluence mereka, yaitu tadi mengingatkan lagi bahwa hati-hati dalam menyikapi sebuah berita gitu, dicek lagi kebenarannya. Apalagi kadang-kadang di media online kan suka ada clickbait kan, judulnya tuh kadang nggak sesuai dengan isi pemberitaannya, hanya untuk menarik orang supaya mau baca media dia tersebut. Tapi kadang-kadang orang suka masih menelan mentah-mentah gitu, langsung percaya. Jadi cara menginfluence-nya itu tadi dengan menghadirkan konten-konten atau men-share sebuah konten-konten yang mengajak mereka untuk bisa cerdas dalam literasi tadi, sekaligus kalau dalam kesempatan tertentu bisa diselipkan gitu untuk hal-hal seperti itu. Kebetulan juga memang materi yang saya ajarkan juga lebih ke situ ya, public speaking misalnya, kepribadian, juga terkait dengan bagaimana cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik lah. Nah jadi kadang-kadang masuk gitu, relate lah dengan tadi yang Asi bilang bagaimana cara menginfluence-nya. Betul. Nah jebakan hoax tadi itu salah satunya adalah clickbait dengan judul, ya kan, jebakan hoax. Maksudnya kita cuma baca judulnya, padahal kita belum baca isi beritanya, ternyata malah sebaliknya nih. Nah ternyata tapi sudah terlanjur kita mengonsumsi itu dan juga di-share ke grup keluarga berantem, nah, itu. gitu-gitu. Itu kan fenomena yang ada nih. Betul, nggak saring sebelum sharing ya. Gimana tuh pendapatnya? Iya memang itu tadi kan, kalau kita lihat rata-rata dari background pendidikan itu juga kadang-kadang kita juga nggak bisa mukul rata, nggak semua orang cerdas dan bisa saring sebelum sharing tadi. Banyak kan kadang-kadang langsung kata Asi tadi tiba-tiba sering itu, memang kadang di grup-grup keluarga khususnya ya. Kadang-kadang maaf tante, itu tante dari mana, dapat info dari mana, ini salah tante beritanya kayak gini, tante dapat dari grup sebelah dibilang misalnya kayak gitu. Benar kata Asi, itu kadang-kadang ya itu tadi sebisa mungkin kita ya berusaha untuk ngingetin atau ngasih tahu bahwa itu salah misalnya. Nah kan memang betul ya sih, dari data kan memang 81% masyarakat kita ini mengkonsumsi media sosial setiap harinya, beberapa jam. Itu data research yang menunjukkan. Artinya memang media sosial ini sangatlah efektif untuk menyampaikan atau menginformasikan sesuatu. Nah, tapi kita tidak bisa mengontrol semua berita pemberitaan yang hadir di media sosial tersebut. Ya kuncinya ya tadi balik-balik lagi, kita harus tahu sumbernya dari mana. Nah kalau memang kita merasa tidak yakin, kita cari. Gampang lah sekarang, searching aja, misalnya ada pemberitaannya tentang si A, kalau saya klik Google misalnya, saya googling, nanti ada banyak tuh berita-berita, ada sumber-sumbernya, ada media-media terpercaya. Kalau dia juga memberitakan berapa jam yang lalu, sekian jam, baca lagi. Kadang-kadang sekali lagi Asi, beritanya betul tapi suka ditambah-tambah. Kita ambil contoh kasus misalnya berita sebuah kecelakaan misalnya. Betul ada kecelakaan tersebut tapi tidak ada korban. Nah tiba-tiba di berita salah satu media itu mengatakan korbannya meninggal dunia, padahal tidak ada. Nah kayak gitu kan, itu tadi yang saya bilang kayak semi hoax gitu. Tidak semuanya hoax, padahal tapi ada yang ditambah-tambahin. Jadi itu juga jadi disinformasi jatuhnya. Betul. Disinformasi ke publik. Oke. Tapi kalau kecelakaan pasti ada korban dan pasti ada pelakunya gitu. Tapi tidak meninggal. Nah, kadang-kadang suka ditampainya itu berlebih-lebih kan. Iya karena sih, korbannya cuma sekian, ditambah lagi. Betul. Alasan typo. Padahal motornya cuma gores sedikit aja gitu-gitu ya. Oke. Nah, tapi gimana sih caranya kita memverifikasi bahwa berita itu memang betul? Berita itu memang bisa dipertanggungjawabkan oleh media tersebut gitu. Ya itu tadi, kalau media-media sudah terpercaya itu jarang salah sekali. Salah satunya contoh.
Pal TV misalnya. Kalau Pal TV kan nggak mungkin lah ya dia menyampaikan sesuatu berita hoax kan, pasti sudah terpercaya lah maksudnya. Bukan karena Pal TV ya, karena udah pasti kan itu pasti sudah diselidiki, udah benar-benar didalami pemberitaan tersebut sehingga baru bisa di-share. Tapi kalau media-media yang nggak bertanggung jawab, media-media yang nggak dikenal, ada media-media gitu. Ada ya kadang-kadang ditambah-tambah hanya untuk menaikkan apa ya supaya dilihat gitu, mencari keuntungan. Yang sering kena hoaxnya kan artis kadang-kadang berita. Karena kalau itu kan gosip, kalau artis menarik. kan gosip kan, beda kan. Sama. Nah, ini kadang-kadang juga ada beberapa media-media ini. Ini bukan nuduh ya, bukan ngejudge, tapi memang kadang-kadang terafiliasi juga sih media-media tertentu dengan salah satu paslon. Nah, kadang-kadang dia sengaja memberitakan jelek-jelek paslon yang black campaign gitu-gitu ya. Supaya mungkin untuk menaikkan yang paslon yang dia dukung tadi. Ada yang kayak gitu. Ada ya, banyak ya. Banyak. Boleh dong satu dong. Oh jangan, jangan bahaya. Jangan ya. Nah tapi itu gimana caranya kita untuk memverifikasi atau memilih? Oh ini ternyata salah nih. Maksudnya tidak separah itu, informasinya tidak selebay itu gitu. Oke, kan konteksnya kita bicara Sumatera Selatan misalnya. Kalau memang aksesnya kan nggak terlalu sulit ya. Misalnya Palembang deh, misalnya calon wali kota Palembang misalnya. Kalau ada pemberitaan yang kita sumir, misalnya agak skeptis tentang si calon tersebut, pengen tahu, kan gampang. Dia tinggal di Palembang juga. Kan banyak bisa tanya tetangganya atau bisa tanya orang yang kenal beliau. Saya ada misalnya salah satu paslon suka dijelek-jelekin. Saya ada teman yang kenal sama dia, temannya terpercaya. Dia bilang, oh nggak kayak gitu, si A ini gini-gini, sebenarnya gini-gini. Akhirnya kan kita percaya dong. Nah, itu salah satu cara memverifikasi sih. Makanya tadi kalau memang dari media sulit, misalnya kayaknya nggak yakin deh media ini, kita bisa langsung cek langsung kan sebenarnya, atau ada beberapa kenalan kita atau relasi koneksi kita yang memang kebetulan kenal sama sosok tersebut, bisa kita tanyakan. Oke, makanya harus disaring dulu sebelum sharing gitu ya. Nah itu kan salah satu tips untuk kita memverifikasi satu media atau mungkin satu berita gitu ya. Jadi jangan dilihat dari satu sumber aja. Betul. Bukan hanya sumber media sosial atau website atau platform-platform media, tapi juga boleh diverifikasi dengan orang-orang sekeliling. Saya malah gitu lebih kan? tertarik kalau seandainya Asih tadi menghubungkan dengan influencer yang kadang-kadang bukan cuma media yang mengupload atau memposting berita tersebut. Kadang influencer yang memang terafiliasi mendukung paslon tersebut, dia juga gencar untuk menyampaikan hal tersebut Asih. Nah, si followersnya percaya dong, karena memang ini orang sosok selebgram misalnya, udah followersnya udah banyak, padahal yang dia sampaikan itu juga sebenarnya hoax misalnya, karena disinformasi lah, tapi hanya karena dia ingin mendukung calon dia, karena dibayar dan tanda kutip. Nah itu tadi, itu kan lebih bahaya lagi. Kalau media-media online atau media-media tadi kan mungkin nggak terlalu, kalau yang influencer, apalagi yang si followersnya benar-benar ngefans sama si sosok influencer ini, dia percaya pasti. Itu pernah ngalamin nggak sih? Ada yang sampai dia itu benar-benar nggak mau memverifikasi, dia langsung percaya apa yang disampaikan oleh si influencer tersebut. Itu sering, itu banyak. Kebetulan murid-muridnya saya juga banyak yang kayak gitu. Mereka kadang-kadang untungnya bertanya kan. Ternyata mereka selama ini percaya dengan sosok influencer itu yang mengatakan hal demikian. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Gitu sih. Bahaya kan? Memang influencer itu tuh agent of change ya, memang disebut, ada istilahnya kan, dia sebagai agen perubahan. Tapi dia juga kalau tidak menggunakan platform media sosial dia dengan baik, dia juga bisa menjadi sosok yang memberikan perubahan, tapi perubahan yang tidak positif, malah perubahan yang negatif. Itu yang bahaya. Itu ya, jadi kita memang betul-betul harus pilih-pilih juga ya kan, yang tiba-tiba konten dulunya kontennya tentang makan, tentang a day in my life. Tiba-tiba pakai baju biru, pakai baju kuning gitu-gitu ya. Ya, dan langsung terang-terangan malah kadang-kadang. Ya, artinya dia udah terafiliasi. Tapi nggak apa-apa, itu pilihan orang masing-masing ya kan. Betul. Nggak dilarang, nggak dilarang. Tapi ya kalau bisa tetap bijak menggunakan medsos dia. Karena kan mohon maaf ya, bukan kita mau sok menggurui atau menasihati. Terkadang jor-joran, terlalu membabi buta mendukung paslon. Tiba-tiba ketika paslon itu nggak terpilih, ayo, so what? Ya kan udah dibayar juga. Oh iya juga sih.
Ya Tapi- kan, nggak ada tapi yang ada di ruginya kan, udah blacklist. dibayar. Nanti ujung-ujungnya malah di blacklist sama paslon lain karena terafiliasi. Ujung-ujungnya 5 tahun ke depan dia nggak dipakai. Kan itu juga merugikan dia juga sebenarnya. Ada yang memang masih itu model-model kayak gitu kan masih ya sih. Yang karena ini terafiliasi, yang tadinya biasa nge-MC di sini ujung-ujungnya nggak dipakai MC lagi gitu karena mendukung misalnya. Oh, Bahaya gitu juga ya. kan? Iya, oh iya juga Mending sih. netral ya makanya bukan. Tapi jujur kalau saya kan memang kebetulan memang news anchor, jadi sebisa mungkin kita netral, independen. Betul. Bukan saya tidak mau mendukung salah satu atau menjadi salah satu tim sukses paslon, tapi memang saya memilih untuk berada di tengah Ya. gitu. Dan juga nih disclaimer untuk pemirsa, semua presenter PAL TV itu tidak diperbolehkan ya untuk mendeklarasikan memilih salah satu paslon atau salah satu partai gitu kan. Jadi kalau misalnya presenter-presenter PAL TV ada yang Sudah terafiliasi atau mendeklarasikan mendukung salah satu paslon, pasti mereka udah dinonaktifkan untuk sementara. Iya, oke. Nah, kita balik lagi ke mewujudkan Pilkada Damai 2024 di Sumatera Selatan. Ini kan kalau ngomongin tentang Pilkada Damai, semuanya itu pasti harus berkontribusi. Influencer, cara influencer tadi menginfluence teman-teman online untuk lebih berhati-hati lagi, terus lebih pintar lagi, lebih detail lagi untuk mencari sebuah informasi. Dan juga bukan cuma influencer saja, tapi juga pasti ada peran pemerintah, ya kan, ada peran dari Banyak stakeholder. APH gitu-gitu kan. Terus juga ada peran dari teman-teman sekitar, keluarga dan lain-lain. Tapi gimana sih cara kakak dan juga menurut pandangan kakak terkait tentang polisi, terutama kepolisian Republik Indonesia menanggapi nih menanggapi dan juga men-take down situs-situs yang menyebarkan berita hoax, terus juga black campaign. Betul. Terus itu juga gerak cepat kepolisian Republik Indonesia terkait Pilkada Damai 2024. Itu Kan bagaimana? kalau kita lihat data dari 6,7 juta lah kalau nggak salah ya, ada pemilih di jumlah DPT di Sumatera Selatan itu 54 something gitu, 54% itu mereka adalah Gen Z dan milenial. Dan rata-rata kalau kita bicara Gen Z dan milenial, mereka menggunakan media sosial. Nah, harus, kalau saya sih memberikan sumbang saran juga, kalau dilihat polisi juga bagus kok, mereka punya media sosial kayak Polda, dia punya medsos yang lebih gencar. Polrestabes juga punya, hampir setiap kepolisian tuh punya medsos. Dan mereka makanya gencar. Karena kan kalau kita bicara efektivitas dalam mengkampanye sesuatu itu memang lebih efektifnya ya di media sosial asih. Makanya kenapa jujur kalau saya lihat baliho-baliho yang bertebaran di jalan-jalan, baliho yang bertebaran di jalan-jalanan itu kan sebenarnya kadang-kadang sayang duit gitu, kurang efektif juga. Kita melihat mereka jor-joran taruh di tiang listrik, misalnya taruh di mana pohon gitu, padahal sebenarnya yang lebih efektif kalau mereka naruhnya di media sosial. Balik ke pertanyaan Nasib, tentunya polisi juga harus lebih gencar lagi Ya untuk karena kan mengkampanye di media kepolisian sosial. Republik Indonesia ini adalah garda terdepan nih untuk mewujudkan Pilkada Damai 2024 ya kan? Betul, mungkin mereka juga tidak ada salahnya untuk menggandeng influencer juga yang memang tidak terafiliasi agar juga semakin banyak yang mengkampanyekan pemilu damai untuk jangan percaya hoax, black campaign misalnya, negatif campaign, itu silakan gitu ya, maksudnya untuk mereka diajak bisa berdiskusi sekaligus mungkin mempromosikan mengenai kampanye ini, karena mengingat bahwa hampir sebagian besar, sekali lagi tadi data yang menunjukkan 81% orang menggunakan media sosial setiap harinya. Artinya ada banyak orang yang memang lebih efektif ketimbang hanya berupa baliho, tulisan, ayo ini bisa jaga pemilu damai. Kalau setiap hari berseliweran kan mungkin mereka akan ingat. Kita tahu ya sih ya, kita nih kalau yang namanya berbeda pilihan itu suka adanya timbul polarisasi. Ya, kadang-kadang bahkan satu rumah aja nggak teguran hanya gara-gara beda pilihan. Ya sampai berdebat dua saudara kandung kadang-kadang jadi kelas gara-gara dia nggak ini padahal sebenarnya berbeda pilihan itu hal yang biasa, lumrah. Indonesia aja yuk. Indonesia semboyannya apa? Bineka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Artinya walaupun berbeda pilihan kita tetap bersatu. Nah,
untuk pihak kepolisian sebenarnya Karena ada pilkada sementara, keluarga selamanya, ya kan? iya betul. Nah jadi kalau untuk pihak kepolisian sebenarnya mereka udah punya cybercrime juga kan, sebenarnya gampang lah untuk mereka mengakses kalau kata Asi tadi untuk mereka situs-situs. Ya kan ini kan banyak kan, menjamur situs-situs ini kan, tapi ya tinggal diaduin aja sih, laporin aja, gampang. Tinggal polisi bertindak kayak gitu. Jadi pihak kepolisian kadang-kadang yang dikhawatirkan ini pilkada damai ini bukan cuma di media sosial. Konflik-konflik ini kan terjadi hanya gesekan-gesekan ini kan dikarenakan tadi salah satunya kata Asi. Mungkin ada hoax-hoax yang bertebaran Ya. sehingga menyinggung salah satu paslon. Betul. Awalnya mungkin berdebat di media sosial, ujung-ujungnya berantem. Ini ada cerita loh Asi ya. Saya ada kisah menarik. Ada salah satu murid saya, dia sampai berantem dengan orang yang dia tidak kenal, netizen gitu di media sosial hanya karena berbeda paslon, berbeda dukungan paslon waktu pilpres ceritanya. Iya, sampai saya tuh baca dia buat Insta story, dia bilang siapa yang kenal sosok ini kasih tahu saya di mana rumahnya, sampai dia mau datengin, sampai mau berantem. Karena saya kenal ya, ini salah satu cara saya upayakan, itu murid saya sampaikan, saya telepon langsung, saya nasihatin. Alhamdulillah akhirnya nggak jadi kejadian. Bayangkan kalau nggak ada yang mencegah, tiba-tiba benar-benar terjadi berantem, ujungnya di kepolisian dan lain sebagainya. Kalau kata sih, kok bisa sampai segitunya? Ya bisa. Saking membabi buta mendukung salah satu paslon. Dia nggak suka paslonnya dihina-hina, terus ujung-ujungnya berantem, ujungnya balik-balik ke konflik pribadi ujung-ujungnya. Pada kata sih tadi, pilkada sementara harusnya keluarga selamanya, harusnya kan ngapain gitu. Betul. Nah, tapi itu gimana sih cara kakak menggunakan sosial media kayak selebgram, Instagram, TikTok dan lain-lain untuk mengkampanyekan bahwa kita berantem, berbeda pilihan itu nggak apa-apa, it's okay gitu kan. Jadi tapi kita nggak perlu berantem, kita nggak perlu gontok-gontokan dan juga saling serang gitu, dan akhirnya ngebuka aib dan lain-lain. Makanya kan harus sering-sering kita mohon maaf, mungkin Asia kan se-followan lah ya di Instagram. Yeah. Kenapa saya setiap harinya tuh saya selalu mencoba untuk men-share hal-hal yang positif gitu ya, motivasi, inspirasi. Nah kayak tadi gimana caranya? Ya salah satunya dengan men-share konten-konten yang mengajak mengenai pemilu damai tadi. Jadi kalau setiap hari kita upload tentang hal-hal seperti itu, misalnya ayo kita perangi hoax, misalnya kita perangi black campaign dan lain sebagainya. Artinya kan mereka juga lama-lama kan akan ada di mindset mereka untuk mereka sama-sama juga akan ikut menjaga pemilu ini damai ya sih. Jadi nggak apa-apa. Misal pihak kepolisian dari Polda misal men-share tentang hal tersebut, kita repost kan, itu kita bisa reshare kan. Jadi ya postingannya dari polisi tersebut, kalau memang itu positif dianggap baik, kita bantulah. Nggak perlu kita minta gitu menyebarluaskan, nggak perlu kita nggak perlu diminta dan nggak perlu minta bayaran. Betul. Kadang-kadang ada beberapa influencer ini kan ngapain, aku juga nggak dibayar, konten aku mahal gitu untuk bisa ngupload. Ya, tapi kalau memang itu hal yang positif tanpa kita sadari, kita membantu banyak orang yang tadinya dia mungkin di stigma dia bahwa hal itu harusnya seperti apa, jadi kan dia ikutan positif. Dan itulah peran influencer sebenarnya. Betul, ya kan? Mempengaruhi hal yang positif. Hal yang positif. Nah, tapi gimana sih cara kakak tuh memberikan edukasi kepada teman-teman online ya? Kita sebut saja teman-teman online dan juga pemirsa di sosial media, bahwa menanggapi, kita tuh harus tetap positif menanggapi berita-berita hoax atau mungkin menanggapi teman-teman yang beda pilihan gitu kan. Itu kita tuh harus tetap positif dan juga konstruktif akan hal itu. Iya, balik lagi sih kan, kalau kita mengajak orang itu kan tidak mudah ya, apalagi kalau orang ini memang sudah terbiasa atau dia sudah punya pilihan. Tadi kata Asi kan, bagaimana caranya untuk mereka itu kita ajak untuk tidak mempercayai berita tersebut, misal kalau padahal itu hoax. Ya balik lagi, kita harus sedemikian rupa, kan kita nggak bisa tahu apa yang ada di benak orang satu-satu, netizen itu. Sarannya untuk tetap masyarakat tuh untuk tetap positif dan juga konstruktif. Ya makanya kita harus sering-sering untuk mengkampanyekan hal demikian, untuk harus saring sebelum sharing. Betul. Harus dicek kebenarannya. Betul. Terus bagaimana caranya, ya tapi nggak tahu ya Gen Z milenial ini apakah memang mereka pada dasarnya tertarik sebenarnya dengan hal-hal ini ya, tapi
maksudnya tapi saya yakin kok anak-anak Gen Z zaman sekarang ini jauh lebih cerdas sih. Kalau kata Asi tadi, bagaimana secara influencer untuk bisa membuat mereka secara konstruktif untuk tahu untuk memilah-milah berita tersebut hoax atau bukan, atau bagaimana untuk mereka mengajak untuk pemilu damai. Lagi-lagi kita harus sering-sering memberikan konten-konten yang positif yang menginfluence agar mereka sama-sama menjaga agar pemilu ini damai dan mengajak mereka untuk datang ke TPS. Jangan golput. Iya kan? Kadang-kadang hanya karena tidak suka, hanya mungkin belum tahu pemberitaannya benar atau tidak dengan pasang-pasang yang sudah ada, pasang calon yang sudah ada, ujungnya mereka nggak mau milih. Itu yang bahaya. Yes, betul sih, karena memang golput itu adalah bukan cuma kita tidak memilih yang terburuk, tapi menyelamatkan yang terburuk itu menjadi terpilih. Betul. Ya betul. Kan? Itu yang bahaya itu benar kata Sita. Bayangkan kalau yang terburuk yang terpilih. Iya. Jadi pokoknya disclaimer ini pemirsa, karena kita jangan golput. Kenapa? Karena kalau kita golput itu bukan kita tidak memilih yang terburuk, tapi yang kita menyelamatkan terburuk itu terpilih. Dan juga kita harus selain benar-benar memastikan ya penyelenggaraan pemilu ini damai, asik, tertib, dan riang gembira kalau bisa. Nah, kita sama-sama jaga, kita dukunglah yang namanya Polri, khususnya TNI dan semua stakeholder terkait yang menjaga mengamankan pemilu ini. Untuk khususnya yang diminta untuk bersikap netral, jagalah netralitas itu karena bahaya sekali. Kadang-kadang apalagi gini ya, masyarakat ini cenderung suka adanya polarisasi karena berbeda pilihan. Maka dari itu gesekan-gesekan yang mungkin suka ada yang terjadi tiba-tiba kita takut nih, misalnya ada gesekan atau konflik di beberapa daerah tertentu yang memang rawan konflik, kita cegah, kita benar-benar habiskan, jangan sampai mereka ikut-ikutan begitu dalam konflik yang memang sering kali terjadi biasanya pada waktu pemilu. Oke. Dan juga nih salah satu cara Kak Firza juga yang bisa dicontoh untuk semua pemirsa podcast Pal TV, Polri bersama Polda Sumsel bersama dengan Pal TV, ini men-share apa-apa yang sudah ada di sosial medianya Polri ya, Polda atau Polrestabes terkait tentang isu-isu hoax ya. Juga terkait tentang mungkin yang sekarang lagi marak ini judi-judi online gitu ya, itu bisa di-share. Setidaknya kalian bisa menginfluence 1 atau 2 orang, keluarga lah minimal ya kan. Tapi kan itu adalah hal yang baik ya kan. Betul. Itu salah satu cara kita untuk mendukung program-program dari Kepolisian Republik Indonesia. Dan kita bisa follow Instagramnya ya kan. Jadi kalau misalnya ada informasi-informasi itu bisa langsung kita share. Dengan cepat. Betul, gitu. Karena udah pasti terpercaya kan. Yes. Dan kita jagalah jangan sampai pilkada kita ada konflik-konflik. Kalau bisa zero konflik. Pilkada damai Sumatera Selatan 2024 dapat segera terwujud. Hati-hati dengan hoax ya. Cek lagi pemberitaannya. Betul. Hati-hati dengan black campaign yang biasa sengaja dihadirkan, digulirkan agar untuk menjatuhkan paslon lain. Cerdas dalam memilih, cerdas dan bijak dalam menyikapi. Wah, cerdas dalam memilih dan cerdas bijak dalam menyikapi. Wah, itu luar biasa sekali. Terima kasih ya. Oke, sama-sama Kak Firza, terima kasih sudah hadir di podcast Polda Sumatera Selatan bekerja sama dengan Pal TV pemirsa dengan tema mewujudkan Pilkada Damai 2024. Agar Pilkada Damai ini dapat terwujud, Pilkada di Sumatera Selatan akan berjalan secara aman, kondusif dan juga lancar. Terima kasih sekali lagi, saya Asri Paraimanda. Terima kasih, sampai jumpa.